tukang bakso, netizen rasis. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan tapi kopi rupane. Sorry. Hah? Bu, belum tentu aku juga mau punya mertua macam ibu. Mendingan tukang bakso, tapi nyari uangnya halal daripada pejabat sering makan uang rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Lagi viral mas bro, perkara Ibu Megawati tentang tukang bakso, dimana kata ini dipakai sebagai peringatan kepada Puan agar nyari suami jangan seperti tukang bakso. Sebetulnya ini hanyalah sebuah trik dalam berpidato, biar suasana tidak terlalu tegang, biar suasana tidak terlalu serius, diambillah sebuah trik humor. Cuman sayang humornya itu bisa bikin ketawa sebagian orang dan bisa bikin marah sebagian orang. Emang apa salahnya tukang bakso? Sekarang banyak tukang bakso yang kaya-kaya, banyak tukang bakso yang penghasilnya miliaran, bahkan puluhan miliar. Apa salahnya dengan tukang bakso? Ya mungkin niat hati menyindir Ganjar lah. Mungkin PDIP tidak akan memilih lagi calon pemimpin seperti Jokowi yang berasal dari rakyat, yang mungkin mukanya seperti tukang bakso mungkin. Dan tidak akan lagi memilih Ganjar Pranowo yang berasal dari rakyat, yang digambarkan sebagai tukang bakso. Saya kira Mega blunder. Padahal statementnya ini sedang ditunggu-tunggu oleh para pendukung Ganjar, oleh para rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seberapa berani PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo? Atau seberapa berani PDIP mencalonkan calon presiden selain Ganjar Pranowo? Itu pidato dari Megawati itu sedang ditunggu-tunggu, sedang dinanti-nanti. Makanya kalau misalkan Ibu Megawati tidak mau mencalonkan Ganjar Pranowo, sah-sah saja, silakan saja, bagi saya gak masalah. Tapi mbok ya jangan nyindir sana nyindir sini, merendah-rendahkan tukang bakso, itu sama saja merendahkan rakyat. Kalau PDIP berani, Ibu Megawati berani, silakan calonkan dari sekarang kalau perlu. PDIP calonkan Puan Maharani sebagai calon presiden, calonkan dari sekarang. Dan lihat elektabilitas PDIP akan anjlok drastis, seperti halnya anjloknya Nasdem mencalonkan Anies Baswedan. Ingat, suara pemilu, suara pilpres bukan tergantung dari suara pejabat, bukan tergantung dari suara yang mukanya kayak bos, bukan tergantung dari suara yang mukanya kayak konglomerat, bukan tergantung dari suara yang mukanya kayak pengusaha. Tapi kalian itu tergantung dari suara rakyat. Jadi jangan macam-macam sama rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, pilihan rakyat adalah pilihan Tuhan. Kekuatan rakyat adalah kekuatan Tuhan, marah rakyat adalah marah Tuhan. Coba kalau Ibu Megawati sudah yakin Puan Maharani bisa menang di Pilpres 2024, deklarasikan dari sekarang, saya tantang. Kalau pengen tahu berapa persen rakyat Indonesia yang dukung PDIP, berapa persen rakyat Indonesia yang dukung Puan Maharani, saya tantang dari sekarang, deklarasikan. Pilpres belum terlaksana, pemilu belum diadakan, elektabilitas saya jamin sudah hancur. Harusnya kalian belajar dari para the founding father kita. Belajar sebagai negarawan, bukan sebagai boswan, bukan sebagai ketua umumwan, bukan sebagai pejabatwan, bukan sebagai penguasawan. Belajar sebagai bangsawan, sebagai negarawan. Apa itu bangsawan? Yang dipikirkan bangsanya, yang dipikirkan rakyatnya. Apa itu negarawan? Yang dipikirkan negaranya, yang dipikirkan rakyatnya.
Mau punya mantu sebagai tukang bakso ke, tukang cilok ke, tukang sate ke, tukang cendol ke, gak masalah. Yang penting otaknya hebat, akhlaknya hebat, mentalnya hebat. Dan yang penting mereka adalah bangsa Indonesia, bukan bangsa Yaman yang suka yamin. Saya kira sampai saat ini nggak berani. Nggak percaya saya PDIP berani mencalonkan Puan Maharani. Karena sudah tahu prestasinya pasti anjlok. Nggak percaya saya PDIP akan mendepak Ganjar. Karena prestasinya akan anjlok. Biasa bos, namanya politik Indonesia banyak drama. Pura-pura gak butuh, padahal butuh. Coba deh. Buat para pejabat yang ada di Indonesia, bermainlah cantik. Sering ngaca, sehingga omongannya tidak ngaco. Kalau udah ngaco nanti ngoceh. Tampilkan kejujuran, tampilkan keteladanan, tampilkan akhlak yang baik, tampilkan etika, adab, keadilan, kebenaran, kebaikan. Bukan malah menampilkan kebusukan, kebrengsekan, kegoblokan, ketololan. Itu salah besar. Kalau para pejabat sudah brengsek, rakyatnya akan ikut brengsek. Pejabatnya sudah tolol, rakyat ikut tolol. Pejabatnya udah goblok, rakyatnya pun ikut goblok. Jadi kalau pengen rakyat ini baik, mulailah dari pejabatnya yang harus baik. Kalau ingin rakyat ini cerdas, mulailah dari rakyatnya, dari pejabatnya yang cerdas dulu. Kalau ada beberapa pengamat mengatakan bahwa pertengkaran antara cebong dan kadut ini sudah sangat parah, itu bukan karena rakyatnya, tetapi karena pejabatnya yang brengsek, kurang ajar, bajingan, punya otak tapi tidak punya logika. Kami bertempur bukan atas nama pejabat, kami bertempur atas nama rakyat. Barang siapa yang ingin menghancurkan bangsa dan negara ini, maka kami akan berada di garis terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.